Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Salam bahagia Bapak Guru Ibu hebat, Guru SMA Negeri 1 Warung Kiara. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul melakukan silaturahim dalam agenda diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Alangkah berkahnya kegiatan hari ini, kita awal dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ferdi. Kepada Pak Ferdi kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Bibarakati umul kitab Al-Fatihah. Amin. Maka di pembaca. Terima kasih Bapak Ferdi sudah memimpin doa. Kemudian hari ini Bapak Ibu kita akan mencoba mengenal budaya positif. Nah, kira-kira budaya. Nah, di sini ada gambar sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Warung Kiara yang tentunya punya berjuta budaya positif. Sebelumnya mungkin kepada kesepuhan Ibu Meni mungkin akan berbagi bagaimana budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Yang alhamdulillah Ibu Meni luar biasa sudah 30 tahun lebih Bu ya di SMA Negeri 1 Warung Kiara, dan tentunya sudah hafal tentang budaya-budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Warung Kiara. Mungkin Ibu kami persilakan boleh berbagi. Terima kasih. Mungkin untuk SMA Warung Kiara ya, dengan diterapkannya 3S ya, senyum, salam, sapa, itu salah satu ya. Jadi setiap ketemu siswa dengan karyawan maupun guru yang ada di sini mungkin selalu menyapa dengan senyum dan salam. Ya. Kemudian yang kedua mungkin siswa kita sudah diterapkan untuk membuang sampah di tempatnya. Ya, sehingga sekolah kita mendapatkan gelar Sekolah Adiwiyata. Bagus, tepuk hebat untuk Bu Meni. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Bu Meni hebat. Oke. Supaya lebih dalam mengenai budaya positif ini, kita akan coba satu lagi bagaimana makna budaya ini. Tentunya yang Bapak Ibu pahami, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Ustadz Ferdi untuk memberikan pendapat mengenai budaya. Apa sih menurut Pak Ferdi budaya selama ini pengertiannya? Budaya itu adalah sebuah kebiasaan baik yang sudah terbiasa dilakukan di sekolah kita. Tadi di suatu daerah tertentu kata Bu Meni ya. Contohnya yang tadi disampaikan Bu Meni, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, membuang mantan pada kemarinnya. ya mungkin seperti itu. Ya. Kita kasih tepuk mantap untuk Pak Ferdi. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Pak Ferdi, mantap. Ya, luar biasa. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita sebelum mendalam, kita akan melihat diseminasi. Nah ya, ada kata-kata diseminasi. Menurut Mr. Ferdi, diseminasi itu apa sih? Diseminasi itu adalah memberikan pemahaman ya, dan juga pengalaman kita kepada yang lain. mungkin ada berbagi tadi ya. Berbagi pengalaman dan pemahaman kita kepada orang lain. Baik Bapak Ibu, kita coba, ini luar biasa pendapat
dan udah siang, ada sebuah senandung kolaboratif. Ini lagu dari awal saya PLPG, kemudian saya ikut CGP selalu menemani, dan hari ini saya pakai. Ya, kalau mudah-mudahan ini lagu senantiasa ada dalam hati. Oke, sambil nanti ikuti gerakan saya Bapak Ibu ya. Jadi ini tetap Bapak Ibu duduk, nanti gerakan ikut gerakan saya. Nanti mohon dibantu oleh rekan saya ya. 1, 2, go. Di arena berbagi, sambil tangannya. Di arena berbagi, kita jalan sama-sama. Yo, yo. Di arena berbagi, kita jalan persatuan kita. Yes, yes. Kalau sulit kita kolaborasi, kalau susah kita komunikasi. Yang terpenting kita bahagia. Oh, yang terpenting kita bahagia. Mungkin ada yang lewat di normal sedikit. Oh, yang terpenting kita bahagia. Ya. Oke Bapak Ibu, semangat. Kita komitmen belajar hari ini, insya Allah untuk komitmennya ada cukup 5 saja. Pertama, hadir seutuhnya, jiwa raga kita akan hadir, dan nanti saya akan mencoba mengeluarkan jurus-jurus saya yang tentunya pas kena di hati. Ya, kalau Bapak Ibu sudah kena di hati, maka akan menjadi milikku selamanya. Hadir seutuhnya jiwa raga kita ya. Kemudian kita akan hargai waktu bersama. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk bebas membuat catatan pribadi dan saling menghargai pendapat dan santun dalam berbicara. Mungkin ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Cukup. Boleh makan dan minum. Nah, boleh makan dan minum, boleh. Tambahannya berarti jadi 6 ya, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sebuah renungan motivasi dari awal. Saya mengambil pendapat dari Kiai Haji Maimun Zubair, karena kita sudah mengajar, ya, mungkin lelah, mungkin capek, kemudian kita coba renungkan kembali motivasi dari beliau. Beliau pernah menyatakan, ketika melihat anak-anak yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati terpuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin Pak Randi bisa dibacakan, ini ada pendapat dari Pujangga Cinta, silakan. Ya. Tepuk mantap untuk Pak Randi. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Pak Randi. Wah, luar biasa Pak Randi. Tujuan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman saya hari ini mengenai konsep-konsep modul 1 sikap mengenai budaya positif. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat perubahan itu ada sebuah keniscayaan. Kita lihat ketika ada gambaran, mungkin ini adalah nenek moyang kita, yang ketika zaman kolonial, ya, kita pernah dijajah, siswa hanya diberi kompetensi membaca dan menulis serta berhitung guna mempermudah operasional kerja di Komisi Dagang atau pemerintahan kolonial. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi hari ini? Ini merupakan kelas 29 yang luar biasa, paradigma baru. Siswa diberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai potensi yang dimilikinya menuju insan merdeka, bahagia lahir dan batin. Mungkin Bapak Ferdi ada yang mau disampaikan dari paradigma ini? Luar biasa Pak. Wah, ada mungkin dari Ibu Ersa, ya, melihat dari
perubahan paradigma sekarang. Bagaimana dulu yang tentunya pendidikan merasa UN mungkin sebagai syarat kelulusan, sekarang menjadi lebih merdeka. Mungkin Ibu Elsa yang tadi bisa berbagi. Ya, tentang perubahan paradigma pendidikan sekarang. Sesuatu yang baru Ya. bisa berubah dari perubahan yang baru. Ya. Dari fungsi pendidikan juga kedepannya semakin baik lagi pendidikan Indonesia. Ya. Tepuk hebat untuk Bu Elsa. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Bu Elsa hebat. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma ini diperkuat dengan yang kita kenal dengan teori kontrol. Ada seorang psikiater dan pendidik. Beliau bernama Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid. Saya mencoba Pak Ferdi di thinking, berpikir mendalam, bagaimana sebenarnya ketika Pak Ferdi berusaha mengontrol murid, misalnya, sebenarnya Pak Ferdi itu melakukan sebuah ilusi. Sebenarnya peserta didik itu dia membiarkan dirinya dikontrol. Ya, sebenarnya dia bisa menolak. Ya, seperti saya dulu ketika masih sekolah, gitu ya Bapak Ibu semua, ketika dalam sebuah namanya tuh LDK misalnya, latihan dasar kepemimpinan, di situ dinyatakan ketika kita berusaha belajar untuk dipimpin oleh orang lain, maka kita bisa memimpin. Jadi kita membiarkan diri kita untuk dipimpin. Ya, kalau kita sebenarnya menolak, biasanya tidak namanya tuh dikontrol, gitu ya. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya sebuah ilusi atau bayangan. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan diri sendiri dari murid. Setuju Bapak Ibu? Nah, ada yang mungkin tidak setuju? Ya, silakan Bapak Agus. Silakan Bapak Agus. Ya Pak Agus. Ya. Agak gundulnya Pak Agus. Sama ini Pak. Sebelum saya tahu dulu, saya pede banget bisa mengontrol murid Pak. Ya. Apa indikatornya? Kelasnya Pak. Penuh. 36 siswa satu kelas itu penuh Pak. Tidak ada yang kesiangan. Karena kesiangan saya sakit Pak. Jadi ilusi di sini maksudnya apa Pak? Sebenarnya kan di lapangan saya sudah mengontrol dengan ketat, dengan berbagai aturan di kesepakatan kelas dan kemarin dibahas mungkin konsekuensi ya betul ya. Kalau sepakat kan berarti konsekuensi. Nah itu gimana Pak? Nah, tepuk hebat untuk Pak Yanti. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Pak Agus hebat. Luar biasa tadi salah menyatakan ya. Oke, sebenarnya begini Pak Agus ya. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Jika ia tidak mau, karena apa? Di situ mungkin ada paksaan, ada tekanan, karena mungkin siswa itu tidak ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan kontrol di sini betul, ya. Jadi William Glasser beliau mengatakan kontrol itu kan menguasai, ya. Sebenarnya tidak bisa menguasai. Yang punya hak itu adalah murid diri sendiri. Murid punya pilihan sendiri untuk menerima aturan dari Pak Agus ataupun menolak dari aturan Pak Agus, begitu ya. Jadi, harus ada dorongan dari diri sendiri itu. Jadi itu jangka pendek. Ya. Yang selama ini terjadi mungkin ada hukuman. Yang mana Pak? Anak-anak penuh di pagi hari jam 7 sudah penuh, berarti hanya akun. Betul ya. Jadi itu baru motivasi ekstrinsi yang muncul, ya. Motivasi dari luar. Soalnya itu motivasi jangka pendek. Saat Pak yang tidak ada, nah saat Pak Agus tidak ada, mohon Pak Agus ya. Jadi pasti anak murid itu kok nggak ada Pak Agus, di luar ada. Gitu. Jadi ketergantungan. Nah, misalkan ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Jika terlalu dalam, Bapak Ibu, penguatan positif itu bisa ketergantungan dan tidak mandiri murid itu dalam mengontrol dirinya. Jadi ketika luar itu biasanya jangka pendek dan sementara sifatnya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter yang saya pahami, kritik di sini membuat rasa bersalah dan membuat murid tidak percaya diri. Kritik itu jadi minder, ya, ketika dikritik minder. Kemudian orang dewasa, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya murid itu punya pilihan untuk menentukan haknya masing-masing. Itu terjadi misalkan dia ada yang nurut, itu karena murid mengizinkan dikontrol. Nah gitu. Jadi murid diizinkan daripada ribet, daripada sieun itu Pak Agus di push up, udah nurut. Nah, itu kan tidak murni menurutnya, bukan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Setuju Bapak itu ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen Robert Covey. Ya, kita lihat, mungkin ada Bapak Randi. Ya, Bapak Randi bisa dibacakan ini stimulus respon yang awalnya seperti ini. Ya, silakan Bapak Randi. Ya, yang pertama stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ya. Dari kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Betul. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Stimulus responnya. Dari kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Selanjutnya, ketiga, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, terakhir, stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Tepuk mantap untuk Bapak Randi. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Pak Randi, mantap. Ini Bapak Ibu, seperti halnya ketika Bapak Ibu melihat saya sedang berdiri, tentunya pasti realitas namanya tuh ini, ya. Tidak mungkin Bapak Ibu melihat sama. Pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan Pak Nanang pakai baju ganteng, bagus. Ya, kata Ibu Ersa, Panan B aja. Ya, kata Ibu Tiara, Panan six pack begitu ya, berbeda-beda. Ya, setiap orang punya cara pandang masing-masing. Maka saya setuju dengan teori kontrol ini, Bapak Ibu. Ya, oke, supaya rileks, Bapak Ibu tangannya ikuti kata-kata saya. Silakan. Bapak Ibu silakan simpan tangannya di keningnya masing-masing. Nah, oke. Sekali lagi, simpan di keningnya masing-masing. Nah, masih bagus ya. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Boleh diturunkan lagi. Murid itu biasanya lebih mudah mencontoh apa yang guru lakukan daripada apa yang butuh guru katakan. Maka tadi sekitar 75% lebih Bapak Ibu mengikuti pegang jangkut ya. Padahal saya instruksinya memegang kening ya. Nah, maka mudah-mudahan ini yang kita masuk kepada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Sebelumnya ini disiplin ini Bapak Ibu sering mengalami makna yang tentunya kabur ya, dan makna yang sebenarnya ternyata mungkin berbeda. Namun sebelum saya bahas, saya ingin
ada kurang pendapat dulu mungkin dari Ibu Walidah. Nah, Ibu Walidah boleh berpendapat apa sih menurut Ibu makna disiplin? Ya, disiplin itu atau disiplin positif? Silakan Ibu, mangga. Tepuk hebat untuk Ibu Walidah. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Bu Walidah, hebat. Kita lihat Bapak Ibu, betul apa yang dikatakan Ibu Walidah. Ya, realita yang ada Bapak Ibu, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang guna patuh dan taat terhadap aturan. Sehingga stigma yang ada bila tak disiplin akan ada sanksi. Dengan demikian munculnya perbuatan positif berawal dari motivasi ekstrinsik seperti tadi apa kasus Pak Agus. Jadi yang dilakukan oleh Pak Agus tadi motivasinya ekstrinsik. Kenapa? Beliau menerapkannya itu dari luar, bukan dari dalam diri peserta didik. Kita lihat sebagai pendidik sebenarnya kita menggunakan media guna memberikan proses pembelajaran. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Walidah pernah di sini bahwa disiplin itu makna awalnya adalah belajar. Nah, baik itu mediatek maupun batek, adapun awalnya kita harus mulai dengan kesepakatan atau nilai keyakinan universal menuju ke keyakinan kelas guna menentukan disiplin positif yang bersumber dari motivasi intrinsik dari dalam, tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini lebih memacu dan mengarahkan bagaimana motivasi dari dalam itu muncul. Kemudian kita lihat di sini ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini saya mencoba untuk meminta pendapat terlebih dahulu dari Ibu Retna. Ya, apa menurut Ibu Retna nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebaikan yang universal itu ya? Ya, yang sudah diakui bahwa itu adalah kebaikan dan kebenaran. Tepuk hebat untuk Bu Retna, hebat, hebat. Hebat, hebat. Bu Retna, hebat. Ya, kalau kita kenal mungkin ada yang sudah mengenal profil Praja Pancasila dari mulai beriman sampai kritis ya. Nah, di sini ada lebih mendetail bahwa kebijakan itu mulai peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen ya, sampai percaya, lurus hati dan ketegasan pengertian. Jadi nilai-nilai kebijakan ini nanti mana yang akan kita kembangkan di sekolah kita ya, yang tentunya menjadi target namanya itu sekolah SMA Negeri 1 Waduk Negara. Yang kedua Bapak Ibu, kita coba ice breaking dulu ya. Tangannya ke atas ya. Ya. Kita lihat atau namanya tuh saya ingin tepuk Guru Semawan, masih ingat nggak? Guru Semawan maju-maju, masih ingat Pak nanti? Ya terus? Yang ini guru penggerak. Maju-maju. Nah ya, ya coba kita coba tes ya. Kalau saya bilang Guru Semawan maju-maju, maju-maju, bergerak, bergerak, iya, ya, tetap posisi duduk ya. Guru Semawan maju-maju, bergerak, bergerak, iya. Guru Semawan maju, bergerak.
kita Bapak Ibu yang kedua akan mencoba lebih dalam mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaannya, juga restitusi. Nah, di sini teori motivasi ini ada namanya Diane Gleason dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi atau dorongan seseorang berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang motivasi 2 ini masuk ke dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar, dorongan dari luar. Kemudian ada yang ketiga, ini adalah motivasi ideal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nilai kebajikan itu mereka sudah tanamkan dalam diri untuk menghargai dirinya sendiri. Ini disebut motivasi internal. Jadi inilah tentunya yang kita harapkan peserta didik ini muncul kesadaran, muncul namanya itu keyakinan bahwa nilai kebajikan itu harus diyakini dan harus dilakukan, sehingga nanti yang muncul adalah Allahumma paksakeun. Jadi kalau diri sendiri itu paksakan dulu ya, nah baru nanti akan terbiasa menjadi hal yang luar biasa. Beda lagi sama orang lain, mungkin sama orang lain aduh tidak nyaman, saya dihukum begitu ya, atau ini dapat penghargaan. Tapi kalau dalam diri sendiri ini adalah motivasi tertinggi ya. Oke. Nah, refleksi diri kita akan mencoba berkaca pada diri sendiri. Mohon coba kepada Ibu Erlin untuk membacakan kasus ini. Ibu dibaca aja, silakan Ibu. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau kita ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Nah, tepuk mantap untuk Bu Erlin. Mantap. Bu Erlin, mantap. Nah, Bu Erlin terima kasih sudah datang di kegiatan diseminasi. Nah, kira-kira Bu Erlin boleh berbagi, kira-kira ketika Bu Erlin mengajar di kelas, ya, kemudian berusaha untuk tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang dimiliki oleh Ibu? Apakah takut dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah? Atau ingin mendapatkan penghargaan guru yang rajin? Atau yang ketiga menghargai nilai-nilai diri sendiri? Karena Ibu misalkan sebagai pembina pramuka, di situ ada praja mudakaranya, rajin tampil dan gembira. Silakan Ibu, boleh berbagi. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Aduh, masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu, ya, luar biasa. Tepuk mantap. Bu Erlin mantap. Nah, ini kita akan coba perdalam. Berarti Ibu Erlin luar biasa, sudah mendekati, bahkan ada di posisi identitas sukses. Ya, kenapa? Ketika hukuman, jadi kalau kita masih takut dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah, itu bersifatnya, ini makna hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, Bapak Ibu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi biasanya kalau hukuman ini yang terpenting anak jerak, anak merasa takut, begitu Bapak Ibu ya. Sehingga ini masuk kepada identitas gagal karena bersifat sementara, tidak akan lama, begitu ya. Kemudian yang kedua, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek
Nah biasanya ini ada sekolah yang menentukan sistem poin. Terlambat misalkan 5 menit, terlambat misalkan poinnya 5, bertengkar poinnya misalkan 100, sehingga ada konsekuensi. Dan memang dibuat muridnya tidak nyaman dalam jangka pendek. Aduh, saya masuk mungkin kategori bisa tidak naik kelas begitu ya. Nah yang ketiga ada restitusi. Nah di sini ya, merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita lihat kalau mengenal tentang penghargaan ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hukuman dan penghargaan itu bisa menjadi bumerang bagi anak. Ya, satu, hukuman itu anak menjadi merasa takut, merasa tertekan, merasa terpaksa. Kemudian penghargaan, anak semangat karena ada potensi ingin dihargai, ingin diberikan penghargaan, juara misalkan ya, juara 1, 2, 3. Tapi ketika tidak ada penghargaan, anak kecewa. Nah itu menjadi bumerang. Nah kemudian kita masuk kepada sesi ketiga, keyakinan kelas. Nah, saya akan coba keyakinan ini membuat kasus. Nah, ini ada kasus. Menurut Bapak Ibu, yang mana dari 2 kesepakatan kelas ini yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Mungkin saya boleh meminta pendapat dari Ibu Tiara. Mangga kepada Ibu Tiara. Menurut Ibu Tiara, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini A ya, kita sebut ini A, ini B. Ya, Bu Tiara mau memilih A, memilih B. Menurut saya yang menjadi keyakinan kelas itu kayaknya yang A, yang kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salah, menjaga kebersihan sekolah, gitu mungkin apa ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu ini ya, Bu Tiara, silakan. Bu Tiara. Oke, pendapat kedua kami coba meminta pendapat dari Ibu Citra. Ibu Citra boleh berpendapat. Tadi Bu Tiara yang A, saya yang B, Pak. Ya, yang B. Kenapa, Bu? Soalnya itu sesuatu yang diyakini bersama-sama, seperti kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi intinya kesepakatan kelasnya dibuat berdasarkan keyakinan warga kelas. Tepuk tangan untuk Bu Tiara. Satu lagi supaya ada pembanding, kami minta pendapat dari Bapak Randi. Ya, silakan Bapak Randi untuk memberikan pilihan choice yang mana yang menurut Bapak keyakinan kelas dan mengapa? Yang saya pilih Bu Tiara atau Bu Citra gitu. Ya, ini. Silakan Pak. Bisa. Ya, untuk dari kedua yang saya lihat di depan saya ini sama ya. Ini yang pertama kesempatan kelas, Ya. yang kedua juga kesempatan kelas itu Pak. Ya. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas gitu. Ya. Begitu. Ya. Yang satu Pak. Yang ke satu. Yang A. Yang A. Yang A ya. Tepuk tangan untuk Pak Randi. Oke Bapak Ibu, jawaban tadi sudah luar biasa. Ini sangat variatif. Hanya saya menerima dari pendidikan guru penggerak. Saya sebagai CGP angkatan ke-8 dalam menerima modul. Kita jawab dengan modul ya. Nah di modul di sini sebagai panduan, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi tidak konkret daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi berdasarkan modul ini, jadi yang saya ilmu dapat dari calon guru penggerak, yang dimaksud itu adalah yang B. Tepuk tangan ayo. Ya. Jadi lebih abstrak, tidak konkret. Kalau ini lebih kepada aturan. Jadi aturan itu biasanya lebih terperinci. Kalau keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak. Ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana di 11.8 tentang keyakinan kelas. Nah, langkah pembentukan keyakinan kelas, saya mohon kepada Ibu, ya, mana Ibu? Ibu Hesti untuk namanya tuh, boleh Ibu menjelaskan ini langkah pembentukan keyakinan kelas berdasarkan pengalaman Ibu. Silakan Bu. Langkah pembentukan keyakinan kelas sebenarnya sudah ini ya. Ya. Pertama menggali peraturan yang betul di sekolah saya juga atas kesepakatan bersama terus menyalin peraturan yang sudah dibuat dan tidak dibagikan menyanyikan dalam kegiatan kelas tugas saya atau tugas kamu terus pokoknya menjadi kalimat positif dalam kata-kata atau tidak. Nah di kelas saya, saya membentuk keyakinan di kelas itu melalui tahapan-tahapan itu. Pertama atas kesepakatan bersama. Ya. Kedua juga mengandung nilai kebajikan betul. Tiga tidak ada paksaan. Ya. Keempat juga memang kalimat-kalimat positif artinya tidak ada kalimat yang negatif. Misalkan dilarang membawa ini atau Ya. tidak boleh tidak ada kata-kata yang negatifnya. Terakhir di kelas saya juga memang Ya. seperti itulah Pak. Mantap, tepuk mantap untuk Ibu Hesti. Tepuk mantap. Mantap. Bu Hesti mantap. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki ya. Kemudian ini namanya tabel T Bapak Ibu ya. Kenapa tabel T? Ini kalau kita lihat mirip seperti T ya. Jadi tabel T ini biasanya misalkan hormat, tampak sepertinya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian tidak tampak sepertinya sering terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Dan observernya adalah guru atau wali kelas. Tentunya tiap siswa itu tinggal di checklist. Misalkan si A bagaimana tampak sepertinya kita lihat, oh ternyata dia datang tepat waktu berarti tampak begitu checklist di sini. Oh misalkan yang B mah dia sering terlambat berarti checklistnya di sini ya, tidak tampak seperti. Nah kemudian ini namanya tabel Y ya, ini dari tabel Y. Di tabel Y ini ada terdengar misalkan namanya tuh hormat itu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Jadi ini terdengar. Jadi orang yang punya sifat hormat itu terdengarnya dia santun dalam berbicara. Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Saya izin ini namanya itu untuk membaca buku Anda, dia minta izin terlalu santun. Kemudian mendengarkan dengan bersama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Dan berperilakunya tersenyum ramah, memberi salam hormat atau berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang.
Nah, di sini ada contoh tugas guru dan tugas peserta didik. Ini dalam rangka komitmen. Jadi ketika guru mungkin juga ada kehilapan, murid bisa mengingatkan. Misalkan tugas guru mengajar, nah tugas murid belajar. Tugas guru mendidik, kemudian murid mencoba. Karena perbedaan mendidik dengan mengajar, itu mendidik itu proses yang berulang-ulang. Misalkan ya, anak dikeluarkan bajunya, itu silakan masukkan. Pemenak dikeluarkan, itu silakan masukkan. Proses yang berulang-ulang itulah termasuk bagian dari pendidikan. Ya, kalau mengajar hanya sebatas ini tahu, asalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa selesai. Tapi mendidik itu butuh proses. Kemudian di situ ada tugas guru menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap bersama murid. Dan tugas muridnya jelas di sini, mencoba menghasilkan yang terbaik, is the best, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Nah ini contoh aksi nyata saya ketika melakukan kesepakatan di kelas 11-8. Proses diadakan dengan kolaboratif. Jadi peserta didik menggali peraturan, kemudian saling bertukar pikiran, akhirnya mempresentasikan, dan ini namanya tuh ada aturan-aturan yang siap tentunya menekan atau menyentuh hatinya, sehingga muncullah dengan tentunya kesepakatan tersebut. Ada kesepakatan yang telah saya buat di dalam kelas, misalkan kami murid yang peduli dengan teman, kemudian kita saling menghormati, kita murid yang menghargai waktu, kami murid yang menjaga kebersihan, kita murid yang sehat jiwa raga, kita gigih melakukan yang terbaik. Itu yang 6 yang saya pilih. Kenapa saya pilih? Ketika saya masuk itu kelas dalam keadaan kotor Bapak Ibu, maka ternyata mungkin peserta didik keyakinan dalam kebersihannya kurang. Maka di sini kami murid ya yang menjaga kebersihan. Kemudian ada yang terlambat juga ya. Nah, kami murid yang menghargai waktu. Nah, yang keempat, sesi keempat, oke, supaya refresh, Bapak Ibu ikuti kata-kata saya. Ya, tangan di atas ya. Tangan di atas, gerak-gerakan. Tangan di samping, gerak-gerakan. Tangan di depan, gerak-gerakan. Semua ciptaan Tuhan. Ya, kita ulangi. Tangan di atas, gerak-gerakan. Tangan di samping, gerak-gerakan. Tangan di depan, gerak-gerakan. Semua ciptaan Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, dan tentunya di sini ini hal yang penting. Ada pertanyaan pemantik, ini sebuah kasus. Mohon dengan hormat Ibu Dea boleh membacakan pertanyaan pemantik. Ini ada sahabat kita Pak Kurniawan Haji. Boleh Ibu Dea silakan. Pak Kurniawan Haji Komara adalah seorang wali kelas 11-9 SMA Negeri 1 Warung Kiara. Pada saat jam istirahat makan siang, beliau melihat salah satu muridnya bernama Diva sedang menangis sendirian di dalam kelas. Pak Kurniawan menghampiri Diva dan mengajak berbicara. Ternyata Diva menangis karena tadi Ali sempat mengejek Diva karena nilai ulangannya sangat rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Diva? Nah, tepuk mantap untuk Ibu Dea. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Bu Dea, mantap. Oke, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Diva? Kami mohon pendapatnya dari Bapak Randi. Silakan Bapak Randi. Kira-kira kebutuhan dasar apa sampai Diva itu menangis? Oh, ini kebutuhan Diva ya? Ini Ya. Diva itu bete. Bete butuh tadi tayang. Butuh kasih sayang. Ya. Kebutuhannya ingin diperhatikan, Betul. ingin dikasih diberi
diberi kasih sayang gitu. Ya. Mungkin itu. Tepuk tangan untuk Pak Randy. Ya. Oke, ada mungkin yang mau berpendapat? Ibu Retna, yang barusan sudah kedip-kedip ya. Silakan, Ibu Retna. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh DIPA? Kebutuhan penguasaannya. Ya, dia kurang terampil mungkin ya gitu ya. Ya, karena dasar kompetensinya tadi nilainya rendah. Ya. Jadi manis karena dia Tidak dihargai oleh temannya ya. Tepuk tangan untuk Bu Retna, mantap. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pertama kita lihat bertahan hidup. Ya tentunya ini pernah saya sebagai wali kelas 11-8 didatangi oleh peserta satu peserta didik yang memang tiap istirahat itu izin pulang dengan alasan lapar karena namanya tuh orang tuanya kerja kemudian belum sempat makan akhirnya dia pulang ke rumah untuk masak terlebih dahulu lapar ya kata saya bawa uang dari rumah nggak punya Pak saya hanya bisa masak kata jadi saya makan dulu karena sampai jam 4 mungkin adalah salah satu kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kasih sayang. Coba Ibu Citra boleh mencontohkan bagaimana kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekolah Bu ya? Oh iya. Ya. Contohnya Pak. Ya contohnya. Siswa yang itu Pak mungkin kayak cari perhatian ke teman-temannya. Banyak kan ya di kita ya Pak ya. Anak yang cari perhatian. Misalnya sebenarnya dia nggak maksudnya nggak nakal banget, cuman di kelas mungkin dia kayak melakukan sesuatu yang mengundang perhatian orang teman-temannya dan gurunya gitu. Itu dia yang memang mau diperhatikan karena mungkin dia kurang sayang atau pengen diterima gitu di teman-temannya seperti itu. Ya tepuk tangan untuk Ibu Citra. Luar biasa. Nah ini saya pernah juga melihat di SMA Negeri 1 Mutiara ini ada seorang siswi Bapak Ibu menangis. Menangisnya tak tanggung-tanggung gitu ya. Karena apa? Kasus klasik diputuskan oleh pacarnya. Dan saya mencoba namanya tuh membuat satu pemahaman, hargai, cintai apa yang kamu miliki meskipun kamu belum mencintai apa yang kamu miliki karena cinta itu tak mesti memiliki. Ya, mungkin dia sadar dari kata-kata itu tersentuh hatinya ya. Jadi ya kita ya belum bisa mendapatkan apa yang kita cintai, hargai sama ayah. Siapa orang tua kita, masih banyak yang menyayangi kita ya, teman-teman kita, guru-guru kita gitu ya. Sehingga ya cinta muda tak mesti memiliki ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada seorang pujangga cinta, love is power and man take and give katanya ya. Jadi cinta itu adalah kekuatan, power dalam seseorang yang memberi dan menerima. Mungkin di situ dia bertepuk sebelah tangan, dia mencintai pasangannya tidak, sehingga akhirnya butuh penguatan, butuh namanya motivasi, ya sehingga dia muncul bahwa memang banyak orang-orang yang mencintainya. Kemudian penguasaan tadi contohnya sudah ya dari gambaran Pak Haji Kurniawan, siswinya atas nama Dipa itu membutuhkan penguasaan atau keterampilannya yang memang tidak dihargai bahkan dilecehkan tadi ya. Kebebasan, ya mungkin Ibu Elsa, ya kira-kira ini kebutuhan kebebasan itu seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu Elsa? kebebasan berpendapat. Ya betul. Kadang kalau mungkin anak juga di kelas ada hal yang belum mendengarkan apa yang mereka butuhkan, terus pendapat mereka tentang pengalaman hari itu untuk kebebasan hari ini. Ya bagus, mantap tepuk tangan untuk Elsa. Ya. Dan yang terakhir ada siswa itu punya kebutuhan dasar kesenangan ya. Jadi misalkan dengan olahraga dia bisa senang, kemudian dia dengan namanya tuh studi tour dia bisa senang gitu ya, sehingga kebutuhan dasar siswa itu bisa terpenuhi.
Nah yang kelima ini ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah 5 posisi kontrol ini ada pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau yang terakhir manajer. Kita lihat ya. Motivasi Bapak Ibu, jadi eksternal maupun internal. Nah di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat misalkan kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Agus, kenapa kamu terlambat tadi ya? Kemudian misalkan kalau kamu tidak mau punya, saya akan push up. Nah mungkin ini lebih cocok. Coba bagaimana untuk menghukum kayaknya Ibu Indah. Bagaimana Ibu Indah nih? Kalau namanya itu seorang guru menjadi posisi penghukum, boleh digambarkan Ibu Indah? Ya, contohnya kemarin mengenai anak yang terlambat. Ya. Langsung, kenapa? Kamu terlambat? Tanpa menanyakan alasan. Ya. Tiba-tiba dia langsung dihadik. Dihadik, betul ya? Dengan kata-kata yang kasar ya. Tinggi lah. Ya, parah betul ya. Ya tepuk hebat untuk Bu Indah, hebat. Bu Indah hebat. Nah ini hasilnya Bapak Ibu ketika guru ada di posisi penghukum dan memang capek menghukum. Jadi menurut ahli namanya itu wajar. Kalau kita ingin awet muda, katanya jadilah orang yang suka smile, tersenyum. Kenapa? Urat di wajah itu akan rileks dan tentunya tidak membutuhkan banyak tenaga. Tapi kalau kita marah, itu urat di wajah itu membutuhkan energi yang banyak sehingga cepat tegang dan cepat mudah luar. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini tebarkan senyum kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik itu akan mudah untuk menerima hal positif. Kemudian membuat orang merasa bersalah mungkin bisa dicontohkan oleh Bu Citra. Ya bagaimana Bu Citra membuat orang merasa bersalah? Kamu gimana sih? Kemarin kan kata ibu juga apa? Nanti ibu yang dimarahin Pak Kepala Sekolah. Kamu ke kantin terus. Kamu kenapa sih nggak sayang sama ibu? Tepuk mantap untuk Bu Citra, mantap. Bu Citra mantap. Luar biasa ya. Jadi yang membuat orang yang merasa bersalah sehingga peserta itu menjadi minder, merasa diri tidak ada gunanya dan untuk apa saya hidup gitu ya. Jadi itu menyembunyikan, menyangkal perbuatan berbohong. Ya. Jadi minder gitu ya. Jadi merasa bersalah ya. Begini salah, begitu salah gitu ya. Kemudian teman coba boleh dicontohkan oleh Ibu. Nah, Ibu Tiara, boleh Ibu Tiara. Bagaimana? Ayolah, mana? Ya. Dengar ibu Lana, kasihani ibu Lana. Ya sudah, nanti bapak, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Ya, terus boleh Bu Citra, mantap. Bu Tiara mantap. Nah ini yang dilakukan oleh Bu Tiara biasanya ketergantungan. Kalau menjadi emang teman cocok si SMA, tapi nanti hasilnya biasanya ketergantungan tuh siapa mau curhat sama Bu Citra aja, wali kelasnya mau Bu Citra aja ya. Bu Tiara menjadi the best aja wali kelasnya begitu ya. Karena ketergantungan ya, jadi ke Bu Tiara akhirnya ya, karena sudah merasa dekat ya. Tapi memang kita sebagai pendidik ini bisa bertahap ya, minimal sebagai teman, karena untuk mencapai tahap-tahap yang lebih ideal memang butuh proses Bapak Ibu ya. Kemudian ada pemantau, bisa dicontohkan misalkan oleh Ibu Menti misalnya ya. Jadi bagaimana kalau Ibu sebagai pemantau biasanya? Ya. Ibu ya. Biasanya dihitung kesalahannya Bu ya. Ya konsekuensinya yang ini ya. Sudah berapa kali melakukan kesalahan? Ya,
lebih terlambat. Ya dulu saya punya alumni Serpo Pala dan terkesan kepada ibu katanya, ibu ramah orangnya, kemudian kata-katanya bijak, sehingga saya merasa diawasi terus oleh Bu Meni, katanya luar biasa. Tepuk hebat Bu Meni, mantap, Bu Meni mantap. Nah ini manajer kita lihat. Nah manajer ini memang posisi ideal gitu ya. Coba saya akan minta manajer Bu Remi, kan suhu kita. ya oleh suhu kita Ibu Yuli. Ya bagaimana ini posisi manajer Ibu Yuli? Ya ada Ibu Yuli, kami mohon untuk surat pendapatnya. Silakan Ibu. Manajer adalah posisi yang paling ideal lah dalam kita melakukan proses pembimbingan atau pembinaan kepada murid-murid kita. Tapi proses ini tentu namanya juga proses, butuh kesiapan diri dari gurunya dan kesiapan juga dari murid yang akan kita arahkan sebagai manajer, atau kita dalam hal ini kita melakukan sebuah proses namanya restitusi. Dari pihak kita harus belajar untuk menjadi coach bagi anak-anak kita. Jadi kita bukan mengajarin, tapi kita berusaha untuk membuat mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan pemikirannya sendiri. Kita dorong, kita kita memantik supaya solusinya itu datang dari mereka. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Tepuk hebat untuk Bu Yuli, hebat. Bu Yuli hebat. Nah kemudian di sini ya motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ini kita lihat. Nah kalau penghukum saya tidak peduli misalkan gitu ya, murid kaitannya dengan dampaknya mengulangi kesalahan biasanya ya. Kemudian orang yang mau merasa bersalah maafkan saya gitu ya, kata-kata murid itu, dan efeknya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga murid itu. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata ketika namanya tuh dampak terhadap murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemantau, murid berkata, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi yang menuntut gitu ya. Nah di sini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau hukuman. Jadi masih terpengaruh. Kemudian manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan tentunya solusi, sehingga dampak pada murid evaluasi diri dan berusaha menjadi yang lebih baik. Ya. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu, ini tentunya ketika posisi manajer nanti muncul segitiga restitusi yang merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukannya orang lain. Ini berdasarkan teori dari dosen pada tahun 1996. Nah ini adalah naskah segitiga restitusi Bapak Ibu. Boleh saya minta pendapat kepada Bapak Randi untuk curah pendapat tentang langkah segitiga restitusi. Boleh Pak Randi? Langkah segitiga restitusi ya Pak. Ya. Sebetulnya kita sebelumnya sudah dapat semacam Informasi. dari kuliah. Langkah segitiga restitusi begitu Pak. Yang saya tahu cuma langkahnya ini Pak. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menyerang keyakinan. Dari langkah yang pertama itu, ya contohnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol itu semua perilaku memiliki alasan. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ya, terima kasih, tepuk hebat untuk Pak Randi, hebat. Pak Randi hebat. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini pertama betul apa yang disampaikan oleh Bapak Randi
pertama dari menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang punya harapan bisa berubah. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Kalau kita atau validasi kesalahan, Bapak Ibu ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari, pasti punya alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang namanya itu yang setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Nah, Bapak Ibu, ciri-cirinya ini Bapak Ibu, saya sudah merangkum restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ternyata ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan sifatnya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, sehingga nanti yang dicari adalah solusi. Mari kita cari solusi bersama, begitu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, sehingga di situ anak berusaha akan sadar, akan jujur terhadap diri sendiri, sehingga mereka tentunya solusi apa nanti yang bisa dihadirkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari 5 kebutuhan dasar itu mungkin kita akan coba memahami, mendengarkan kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga peserta didik, misalkan ketika kebutuhan dasar, misalkan penguasaannya berkurang, ketika kita udah restitusi, dia bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, di sini nanti saya akan tayangkan bagaimana aksi nyata saya dokumentasi merestitusi peserta didik. Ya, ini ada saudari Diva dan tentunya ada dari kawannya. Nah, media dan cara apapun tujuannya membelajarkan siswa menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki kompetensi yang sesuai bakatnya. Ini harapan saya, murid yang masuk teknologi dan beretika. Ada yang bertanya mungkin ini kenapa ada pisang di sini ya? Nah, di sini pisang memiliki nama Latin Musa sp. Di Indonesia tanaman pisang ini melambangkan kesejahteraan pemiliknya dan merupakan bagian dari peradaban manusia. Oke, di akhir kita akan coba melihat salah satu aksi nyata mengenai restitusi. Ya, kita percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menemukan solusi ya di Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibadah Kusmarini dari kelas 11 angka 1. Di sini saya akan berterima kasih kepada Pak Nanang. Berkat beliau saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya selama datang ke sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Nanang karena berkat beliau saya dapat menemukan solusinya atas saya pun. Kemudian kasus yang kedua dalam penerapan segitiga restitusi ini adalah salah satu kasus dari Ananda Nona dari kelas 11 yang tidak menerima hasil pekerjaannya mengisi soal yang pendidikan jasmani dan kesehatan dicontek oleh Sandi. Dan kemudian beliau ini marah dan melempar penghapus ke arah Sandi. Bagaimana lanjut ceritanya dalam skenario ini? Mari kita saksikan dan semoga bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, mungkin Saya menemukan solusi dalam masalah saya, yaitu tidak gampang marah dan selalu bersikap sabar. Jikalau nanti ada yang mencoba berbeda, saya akan langsung melaporkannya kepada wali kelas ataupun guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua doa dan nah itu mungkin salah satu aksi nyata dalam segitiga restitusi, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randi, ini matiin, matiinnya gimana?